Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Irma SKM Mkes sebagai dosen pembimbing mata kuliah Isu Mutakhir Gizi dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya Nurul Anissa kelas H akan mempresentasikan tugas tentang fase dan tata laksana gizi buruk pada balita. Pertama-tama, saya akan menjelaskan 4 fase perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita. Terus kedua, saya akan menjelaskan 10 tata laksana gizi buruk pada balita rawat jalan. Nah, apa sih gizi buruk ini? Gizi buruk merupakan suatu keadaan yang dapat menyebabkan kualitas hidup manusia menurun dan meningkatnya risiko angka kematian, kesakitan, gangguan pertumbuhan fisik, serta gangguan perkembangan mental dan kecerdasan. Nah, tata laksana gizi buruk ini terdiri dari 4 fase, namun tidak semua balita gizi buruk akan melewati fase tersebut. Fase pertama itu fase stabilisasi. Stabilisasi merupakan fase awal perawatan yang umumnya berlangsung 1-2 hari, tetapi dapat berlanjut sampai 1 minggu sesuai kondisi klinis anak. Pemantuannya itu dapat dilihat dari denyut nadi, frekuensi pernafasan, suhu badan, derajat edema, dan lain-lain. Kedua, ada fase transisi. Fase transisi adalah masa peralihan dari fase stabilisasi ke fase rehabilitasi dengan tujuan memberi kesempatan tubuh untuk beradaptasi terhadap pemberian energi dan protein yang semakin meningkat. Pemantauannya itu sama dengan fase stabilisasi, bisa dilihat dari denyut nadi, frekuensi pernafasan, dan suhu tubuh. Dan yang ketiga itu ada fase rehabilitasi. Fase ini diberikan di layanan rawat jalan maupun rawat inap. Fase ini adalah fase pemberian makanan untuk tumbuh kejar, pemberian energi sebesar 150-220 kilokalori dalam bentuk F100 atau RUTF, bertambah makanan yang sesuai dengan berat badan. Umumnya berlangsung 2-4 minggu. Kemajuan terapi dinilai dari berat badan setelah fase transisi dan mendapat F100 atau RUTF. Pemantauan dilakukan dengan mencatat asupan formula dan berat badan atau kenaikan berat badan. Nah, kedua, saya akan menjelaskan tata laksana gizi buruk pada balita rawat jalan. Rawat jalan adalah layanan kesehatan yang memungkinkan pasien mendapatkan perawatan medis tanpa harus dirawat inap di rumah sakit. Dengan kata lain, pasien datang ke fasilitas kesehatan seperti klinik, puskesmas, atau rumah sakit untuk mendapatkan diagnosis, pengobatan, atau tindakan medis lainnya, lalu kembali ke rumah pada hari yang sama. Nah, langkah pertama yaitu mencegah dan mengatasi hipoglikemia. Semua balita gizi buruk beresiko mengalami hipoglikemia, yaitu kadar gula darah kurang dari 3 milimol per liter. Jika fasilitas setempat tidak memungkinkan untuk memeriksakan kadar gula darah, maka semua anak gizi buruk dianggap menderita hipoglikemia dan segera ditangani dengan memberikan 50 ml larutan glukosa 10% atau setara dengan 1 sendok teh munjung gula pasir dalam 50 ml air secara oral. Dan yang kedua yaitu mencegah dan mengatasi hipotermia. Hipotermia atau suhu aksilar kurang dari 36 derajat Celcius sering ditemukan pada balita gizi buruk, dan jika ditemukan bersama hipoglikemia menandakan adanya infeksi berat. Cadangan energi anak gizi buruk sangat terbatas sehingga tidak mampu memproduksi panas untuk mempertahankan suhu tubuh. Cara mencegahnya yaitu hipotermia dengan menghangatkan tubuh balita dengan menutup seluruh tubuh termasuk kepala dengan pakaian atau selimut. Nah, langkah ketiga itu mencegah dan mengatasi dehidrasi. Diagnosis dan derajat dehidrasi pada balita gizi buruk sulit ditegakkan secara akurat dengan tanda atau gejala klinis saja. Semua balita gizi buruk dengan diare atau penurunan jumlah urin dianggap mengalami dehidrasi. Pada dehidrasi ringan atau sedang, tetap upayakan memberikan terapi rehidrasi oral. Apabila tidak mungkin secara oral, cairan diberikan melalui pipa nasogastrik sampai anak bisa minum.
Dan yang keempat itu memperbaiki gangguan keseimbangan elektrolit. Pada anak gizi buruk terjadi gangguan keseimbangan cairan, elektrolit, dan mineral. Untuk mengatasi gangguan keseimbangan elektrolit tersebut, diberikan minum mineral mix yang ditambahkan ke dalam formula WHO, formula 75 dan formula 100 dan Resomal. Nah, langkah kelima yaitu mengobati infeksi. Balita gizi buruk seringkali menderita berbagai jenis infeksi, namun sering tidak ditemukan tanda atau gejala infeksi bakteri seperti demam. Karena itu semua balita gizi buruk dianggap menderita infeksi pada saat datang ke fasilitas kesehatan dan segera diberi antibiotik. Hipoglikemia dan hipotermia seringkali merupakan tanda infeksi berat. Nah, langkah keenam yaitu memperbaiki kekurangan zat gizi mikro. Semua anak gizi buruk mengalami defisiensi vitamin dan mineral. Meskipun sering ditemukan anemia, zat besi tidak boleh diberikan pada fase awal, fase stabilitas dan transisi. Zat besi baru diberikan setelah anak mempunyai nafsu makan yang baik dan mulai bertambah berat badannya. Biasanya pada minggu kedua mulai fase rehabilitasi. Zat besi dapat memperberat infeksi bila diberikan terlalu dini. Nah, langkah ketujuh itu memberikan makanan untuk fase stabilisasi dan transisi. Ini diberikan untuk anak gizi buruk di layanan rawat inap. Nah, langkah kedelapan itu memberikan makanan untuk tumbuh kejar. Pada fase rehabilitasi terjadi replesi atau pemulihan jaringan tubuh sehingga diperlukan energi dan protein yang cukup. Diberikan energi 150 sampai 220 kilokalori, protein 4 sampai 6 gram, dan terapi gizi yang diberikan dapat berupa F100 atau RUTF yang secara bertahap ditambah makanan padat gizi. Nah, langkah ke-9 yaitu memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang. Pada anak gizi buruk terjadi keterlambatan perkembangan mental dan perilaku. Keterlibatan keluarga terutama ibu sangat diperlukan dalam memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, perlu diberikan petunjuk kepada orang tua dan keluarga untuk memberikan stimulasi perkembangan anak dengan penuh kasih sayang sambil bermain, bernyanyi, dan menciptakan suasana yang menyenangkan untuk balita. Dan langkah terakhir yaitu mempersiapkan untuk tindak lanjut di rumah. Persiapan untuk tindak lanjut di rumah dapat dilakukan sejak anak dirawat inap, misalnya melibatkan ibu dalam kegiatan merawat anaknya. Kriteria sembuh dari gizi buruk apabila BB atau TB lebih dari min 2 standar deviasi. Bila balita keluar dari layanan rawat inap setelah sembuh, maka dianjurkan untuk kontrol teratur setelah pulang, 1 kali seminggu pada bulan pertama, 1 kali 2 minggu pada bulan kedua, selanjutnya 1 kali sebulan sampai 6 bulan atau lebih. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.